Saya punya harapan sebenarnya bahwa anggota komunitas Lima Gunung yang masih muda banyak-banyak bermain, banyak-banyak apa sowan ke tokoh-tokoh yang lebih sepuh, biar tapi juga bukan cuma mendengarkan, karena golongan muda Lima Gunung itu juga sebenarnya punya kelebihan yang tidak dipunyai oleh golongan sepuh Lima Gunung. Jadi sekalipun minta nasihat tapi juga ikut menyumbang gagasannya. Jangan merasa karena uh, usia usia tokoh Lima Gunung yang sudah sepuh itu lebih berpengalaman atau lebih bijak, jadinya malah menutup diri, tidak bisa sharing ke golongan yang lebih tua untuk ide-ide pribadinya ataupun apa yang ingin dilakukan oleh golongan muda gitu. Jadi harapannya lebih terbuka, lebih bisa sharing dan jangan mudah patah semangat ketika direm juga oleh yang tua. yang tua gitu. Misalnya kamu lihat Pak Si Agung dalam potensi pribadinya Pak, lucunya atau narasinya, misalnya belum tentu benar ini, tapi tafsir lah. Mungkin kalau buat Pak C itu ya apa namanya uh, dari performancenya di apa uh, jadi dalang itu ya um, lebih ke spontanitas dan intuitifnya gitu. Jadi apa kalau misalnya seperti dalang apa eh, ya dia bisa menangkap momen secara cepat dan mengolahnya tanpa menggunakan pikiran yang diproduksi secara tekstual gitu ya. Mungkin bukan seorang akademis, tapi dia punya kelebihan intuitif gitu. Intuitif itu kan sesuatu yang Penting. di bawah sadar gitu. Kalau dari Mas Haryatmoko, Dari wartawan. Pak Haryatmoko itu mungkin dia dia itu kalau saya lihat seperti Pak Riyadi, almarhum Pak Riyadi itu dia banyak ngomongnya gitu, banyak mendengarkannya. Mungkin berhubungan juga karena profesinya sebagai wartawan, mungkin dia lebih Kupingnya banyak bagus. kupingnya bagus, apa uh, lebih menampung orang gitu dibandingkan uh, opininya nggak terlalu banyak tapi dia bisa bikin orang nyaman gitu. Karena Pak Padi. Pak Pati juga sama. Pak Pati juga um, apa ya banyak menampung, mau mendengarkan, mau belajar, sekalipun dengan orang yang usianya jauh lebih muda dibandingkan Pak Padi juga. Pak Padi masih terbuka, masih mau mau belajar terus gitu. Saya rasa kalau Pak Padi itu kelebihannya di rasa ingin tahunya. Pak Sitras. Kalau Pak Sitras itu mungkin dari ini ya ketajaman pemikiran pribadinya gitu. Jadi banyak pikiran yang mungkin susah dipahami oleh orang yang nggak mikir sampai situ. Cuman pikirannya kan diproduksi dari perenungan gitu ya, perenungan. Jadi apa namanya untuk dicerna oleh semua orang itu tidak bisa langsung paham. Mungkin setelah menerima nasihat dari Pak Sitras 5 tahun lagi baru baru bisa relate, bisa ngerasain apa yang diungkapkan, atau mungkin 10 tahun lagi baru oh iya benar juga gitu. Tapi sedikit ini kalau untuk jangka pendek, kadang-kadang kan
nggak semudah itu untuk menerima perkataannya Pak Sitras karena lingkupnya lebih luas gitu, bukan seperti bukan pikiran seminggu lagi akan seperti apa, tapi Pak Sitras mungkin mikirnya jangka panjangnya gitu. Bukan temperamental ya. Bukan. Nah, kalau ini yang mbak-mbak muda apa digabung apa terpisah, Mbak Endah sama Mbak Lira misalnya, kita dapat apanya? Yo kalau Mbak Endah, Mbak Lira gitu. Mbak Endah itu kan orangnya kan penyayang sekali gitu ya. Oh, penyayang. Penyayang sekali. Nah, Mbak Lira kurang penyayang. Mbak Lira ya penyayang sih, Mbak Lira ya penyayang. Penyayang binatang kalau sama penyayang wedhus. Ya terus ya sama aja Mbak Endah ya. Mbak Endah, Mbak Lira ya penyayang gitu kan terus juga mau mendengarkan orang gitu ya, pendengar yang baik lah gitu. Nah, Ndoko ini kolaborasi loh, lihat potensinya loh. Mas Ndoko itu potensinya banyak sekali sebenarnya. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Jadi ketika yang lain itu mikir udah kejauhan gitu, kadang-kadang Mas Ndoko itu bisa mencairkan suasana dengan guyonan-guyonan yang singkat nggak jelas, tapi langsung semua orang bisa langsung gitu, langsung ketawa, nggak mikir kejauhan gitu, langsung mencairkan suasana gitulah. Nggak perlu jelas ya. Nggak perlu jelas. Tapi potensial. Yang penting lucu aja. Pak Ipang. Pak Ipang itu ini sih, kalau Pak Ipang sama Bu Ipang jadi satu itu satu orang ditunggal itu. Pak Ipang kok ya meletot, dia nggak punya duit untuk pergi jalan-jalan, ada Pak Bu Ipang jadi dia disangoni loh. Nah, gimana? Kalau Bu Ipang ya itu jelas ini ya sebenarnya pengennya sih Bu Ipang bisa masak di Mendut sih, buat besok-besok itu kan mau bikin kopi itu, harapannya Bu Ipang bisa ngisi di Mendut buat masak-masak karena ya sejauh ini ngerasain masakannya enak semua sih. Sama Pak Ipang ya ini asal-asal. Pak Ipang mohon maaf belum pernah ke Bandungan lagi dari 9 tahun yang lalu karena ini sih bukan masalah apa-apa, cuman kadang-kadang emang ini belum pas aja waktunya. Kamu 9 tahun belum pernah ke Pak Ipang? 9 tahun atau 10 tahun ya. 2011 terakhir ke tempat Pak Ipang. Berarti dulu Pak Ipang masih muda, masih gondrong, masih cakep itu. Nah, sekarang Ismanto sama Jono. Ismanto sama Jono itu sebenarnya ini sih yang saya lihat itu jelas-jelas terlihat kecintaannya pada kesenian gitu. Dibandingkan yang lain itu dua orang paling paling kuat mencurahkan isi hatinya ke dalam keseniannya gitu loh, karena mungkin dan nggak ada bosennya gitu ya ketika berkesenian. Itu memang benar-benar dari hati gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau soal misalnya Pak Jono bikin lukisan atau wayang, atau Pak Ismanto itu mahat itu mahat melukis, itu hal yang ya termasuk saya respect sekali, karena jarang sekali ada orang yang bisa konsisten terus-terusan berkesenian. Ada corona, nggak ada corona, tetap aja berkegiatan, bukan cuman karena ada nilai komersilnya, tapi juga karena memang berkeseniannya itu dari hati gitu. Yang terakhir Pak Sarwadi, kalau tahu sepintas Bapak Danang. Pak Sarwadi itu pemberani. Oh, pemberani ya. Pemberani yang bermutu ya.
Pemberaninya gimana? Ya ini apa? Pokoknya ngomong dulu lah gitu apa. Ada apapun tuh pokoknya diawali dengan tindakan dulu karena apa? Tindakan dulu apa cangkem dulu? Ya maksudnya apa berbicara itu kan juga termasuk tindakan. Oke. Jadi apa namanya tidak banyak yang disimpan dalam hati gitu. Jadi apa orangnya punya kejelasan gitu. Sangat apa